Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berjudul Perkembangan Sosial Individu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Masta Marcelina Sembiring. Sebelumnya, perkenalkan nih, nama saya Nur Indah Khairani dengan nomor NIM 4213141061 dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan. Untuk mempersingkat durasi video ini, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meluburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Manusia dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu anak telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras dan kasih sayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama, pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Yang kedua, agresi atau aggression. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya, bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain-lain. Yang ketiga, berselisih atau clashing. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih dalam berpendapat tentang sesuatu masalah, misalnya mereka berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Perselisihan kadang-kadang dapat menyebabkan perkelahian. Oleh sebab itu, orang itu harus menjadi penengah yang adil dalam perselisihan anak dan tidak bersikap membela anak atau menyalahkan anak. Orang tua atau guru harus melihat perselisihan tersebut dari perspektif anak dengan mendengarkan anak dalam menjelaskan penyebabnya. Yang keempat, menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Misalnya, anak-anak memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya untuk membuat mereka marah. Yang kelima, persaingan atau rivali. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestasi, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin baik. Persaingan berdampak positif jika masih dalam intensitas normal. Agar sikap bersaing berada pada tataran normal, orang tua atau guru harus selalu menciptakan suasana bersaing yang positif pada diri anak. Yang keenam, kerjasama atau cooperation. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bersama. Belajar berkelompok dapat membantu anak mengembangkan sikap kerjasamanya. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bos. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Tingkah laku berkuasa pada anak-anak selalu menimbulkan perselisihan antar anak. Anak-anak yang bersifat bosi dijauhi teman-temannya atau hanya ditemani karena takut dengan kejahatannya. Tingkah laku berkuasa dapat dikontrol dengan memberikan kesempatan kepada tiap anak dalam pembelajaran secara bergantian menjadi ketua dan anggota. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri atau selfishness. Sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya sendiri. Anak-anak menyukai hal-hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan sesuatu hal yang dapat menyenangkan dirinya, meskipun hal itu kadang-kadang bertentangan
dengan kepentingan atau bahkan merugikan orang lain. Sikap egosentris sebenarnya berguna dalam mempertahankan diri, tapi dapat merugikan orang lain jika dilakukan secara berlebihan. Orang tua atau guru harus mengajarkan kepada anak batasan-batasan kepemilikan atau kepentingan diri serta kepemilikan atau kepentingan orang lain. Penanaman batasan-batasan ini dapat dilakukan guru atau orang tua melalui permainan, cerita, atau nasihat. Yang kesembilan, simpati atau sympathy. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Mereka rela berbagi apa yang mereka miliki. Pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dapat membantu mengembangkan sikap empati pada anak. Bahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga. Yang kedua, kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif karena kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Pembahasan yang keempat yaitu upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, antara lain: yang pertama, melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik. Pembelajaran kooperatif akan mendorong peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang lebih pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran yang sedang dibahas. Pembelajaran kolaboratif akan menumbuhkan saling menyayangi di antara peserta didik. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial yaitu pembangkangan atau negativisme, agresi atau aggression, berselisih atau clashing, menggoda atau teasing, persaingan atau rivalry, kerjasama atau cooperation, tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior, mementingkan diri sendiri atau selfishness, serta yang terakhir simpati atau sympathy. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yaitu keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif dan melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Demikian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.